Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, firman-Mu itu adalah kebenaran-kebenaran yang sungguh-sungguh menghidupkan kami. Karena itu, baharulah hati dan pemikiran kami Tuhan, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan semakin menyatu dengan jiwa kami, semakin merasuk jauh ke dalam hidup kami, supaya kehidupan kami semakin mencerminkan sebagaimana layaknya murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 7 Agustus 2020, sepertinya kemenangan selalu di pihak para pelaku kejahatan. Saudara-saudara, bukan baru sekarang kita kadang melihat kemenangan sepertinya selalu berada pada pelaku kejahatan. Para perancang dan pelaku kejahatan seakan punya tempat. Para penentang Tuhan seakan kelihatan berjaya. Apakah memang demikian? Mazmur 34 ayat 20-21 mengatakan, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah." Ketika orang percaya hidup mengandalkan Tuhan, ada jaminan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan, meski dihadapkan pada banyak tantangan, tekanan, penderitaan atau aniaya sekalipun. Terkadang kemenangan gemilang yang terjadi atas orang percaya berawal dari peristiwa-peristiwa yang seakan-akan merupakan suatu kekalahan. Saudara-saudaraku, Sadrak, Mesak dan Abednego, walau jiwa mereka terancam, nyawa mereka menjadi taruhannya, tetapi mereka tak mau menukarkan iman mereka. Mereka tak mau menukarkan Tuhan mereka dengan patung buatan Raja Nebukadnezar. Raja yang bisa melakukan apa saja kepada mereka. Tetapi itulah bukti iman yang hidup, yaitu iman yang didukung dengan suatu komitmen kepada Tuhan. Raja mengancam akan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala bila mereka tidak mau menyembah kepada patung emas itu. Ancaman itu sama sekali tidak menggoyahkan iman mereka. Daniel 3 ayat 16-18. "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, iman mereka sangat berbicara dalam kondisi yang sangat kritis. Dan apakah kejahatan menang? Apakah Allah membisu saat kejahatan sepertinya di atas angin? Allah menyelamatkan mereka bukan? Dan melalui titah raja, sejak itu semua orang di seluruh kerajaan Babel harus menghormati Allah yang disembah oleh ketiga sahabat Daniel itu. Ayat 28 sampai 29. Saudara-saudara, inilah ketaatan yang tanpa syarat. Inilah bukti iman yang sejati. Berbeda dengan kebanyakan orang Kristen di masa sekarang ini, yang pada umumnya mau taat tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Saudaraku, kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, pelajaran iman yang sangat penting bagi kita, bahwa komitmen iman itu sangat penting, dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Komitmen itu yang akan terus memotivasi kita untuk selalu menampakkan sikap iman kita dalam kondisi apapun itu. Iman yang murni tidak akan pernah lagi melacurkan kebenaran yang ia imani, karena ia tahu siapa Allah yang ia percaya dan mempercayakan kehidupannya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah menolong dalam waktu yang tepat dengan caranya sendiri. Saudara-saudaraku, kejahatan sampai kapanpun akan dikalahkan oleh kebenaran. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami alami di pagi hari ini. Kiranya Engkau terus memampukan kami untuk terus memiliki komitmen iman yang sejati, supaya kehidupan kami, bagaimanapun situasinya dan dalam tekanan apapun, kami akan terus berpegang teguh pada kebenaran yang kami imani. Kami tahu bahwa Tuhan bisa menolong kami dengan caranya sendiri dan dalam waktunya Tuhan sendiri. Pimpin kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.